Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kartika and Associates Law Firm. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kebijakan kontrak kerjasama hasil migas apa sih yang berlaku di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis kontrak kerjasama hasil migas, yaitu ada cost recovery, gross split, dan kontrak kerjasama lainnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas mengenai cost recovery dan gross split. Sebelumnya, mari kita bahas lebih dalam lagi apa sih pengertian gross split dan cost recovery. Kira-kira ada nggak ya peraturan mengenai keduanya dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Mari simak pada video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Felicia Geraldi. Nama saya Nadia DJ. Nah, menurut peraturan perundang-undangan, ada apa aja sih kontrak kerjasama migas di Indonesia? Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri SDM nomor 8 tahun 2017 tentang bagi hasil gross split bahwa memberikan kebebasan kepada kontraktor kerjasama untuk memilih skema apa yang ingin mereka gunakan. Karena tadinya hanya skema gross split saja yang bisa mereka gunakan. Selain itu, dalam pasal 2 Peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri SDM nomor 8 tahun 2017 tentang bagi hasil gross split menyatakan bahwa penetapan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bentuk yang pertama ada kontrak bagi hasil gross split, yang kedua adalah kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya dan kontrak kerjasama lainnya. Nah, menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri SDM nomor 8 tahun 2017 tentang bagi hasil gross split bahwa kontrak bagi hasil gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross split tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Sedangkan dalam cost recovery adalah pengembalian biaya hulu migas. Hal ini hanya akan terjadi apabila cadangan migas yang ditemukan mempunyai nilai yang ekonomis. Sesuai dengan kontrak kerjasama, pada dasarnya bahwa kontraktor harus menyediakan modal awal yang akan digunakan sebagai kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan nantinya. Nantinya modal awal tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah, namun tidak semua dikembalikan oleh pemerintah. Pengembalian dapat terjadi jika ditemukannya cadangan dan cost recovery ini diberikan dalam bentuk bagi hasil produksi, bukan transfer bank. Nah, kira-kira ada nggak sih, perusahaan yang menggunakan skema cost recovery dan gross split ini? Tentu aja ada dong, Salah satu perusahaan yang mengganti skemanya dari cost recovery ke gross split adalah Eni Indonesia Ltd yang berasal dari Italia. Nah, perusahaan ini memiliki beberapa alasan mengapa mereka mengganti skemanya dari cost recovery ke gross split. Salah satunya adalah karena menurut mereka gross split itu lebih menguntungkan dibanding cost recovery. Selain itu, perusahaan-perusahaan selanjutnya dapat dilihat dalam slide berikut ini. Sedangkan untuk cost recovery, Kementerian SDM telah mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK Migas tahap 1 pada tahun 2021. Dari keempat WK yang ditawarkan, terdapat 2 pemenang, yaitu WK South CPP oleh PT Energi Mega Persada Tbk dan WK Liman, yaitu Husky Energy International Corporation. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan lainnya yang menggunakan skema cost recovery yang terdapat dalam slide berikut ini. Terus ada nggak sih peraturan khusus terkait cost recovery dan gross split ini? Tentunya harus ada dong, Vel. Nah, landasan hukum terkait cost recovery diatur dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas, yaitu
Ayat 1, pengeluaran biaya investasi dan operasi dari kontrak bagi hasil wajib mendapatkan persetujuan badan pelaksana. Ayat 2, kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otoritas pembelanjaan finansial atau authorization financial expenditure yang telah disetujui oleh badan pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial. Nah, mengenai dasar hukum, cost recovery dan gross split sendiri akan dijelaskan dalam slide berikut ini. Kementerian SDM saat ini dalam aturan barunya yaitu Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2017 tentang bagi hasil gross split. Nah, Vel, tadi kan udah disebutin nih mulai dari pengertian cost recovery, gross split, dan landasan hukum di antara keduanya. Nah, kira-kira ada nggak sih kelebihan dan kekurangan di antara keduanya, terutama kelebihan dan kekurangan cost recovery sendiri? Nah, tentunya ada dong, Jack, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pada cost recovery yang pertama adalah penerapan cost recovery meningkatkan investasi di Indonesia. Yang kedua, kelebihan cost recovery adalah mempermudah investor untuk berinvestasi di daerah yang secara geografis sulit dan beresiko tinggi. Yang terakhir, cost recovery memiliki pengawasan penuh dari pemerintah sehingga pengembangan sumber daya mineral, teknologi, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN serta standarisasinya dapat diimplementasikan. Dilihat dari ketiga kelebihan cost recovery tersebut, bahwa pemerintah dapat lebih diuntungkan karena dapat menarik banyak investor dengan memberikan jaminan kepada investor terkait kegiatan kontraktor yang akan dilakukan, terutama di wilayah yang beresiko tinggi dan sulit dijangkau. Selain itu, dalam cost recovery juga berpotensi untuk meningkatkan lapangan kerja, pengembangan teknologi, dan tingkat komponen dalam negeri yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk diimplementasikan. Nah, sedangkan untuk kekurangan cost recovery sendiri adalah pada cost recovery berpotensi mengalami kerugian pada pemerintah. Yang kedua adalah birokrasi pengurusan cost recovery tidak efisien. Dapat dilihat pada skema berikut ini. Yang ketiga, pada cost recovery menghambat tata waktu kegiatan migas. Yang terakhir, cost recovery memiliki penyimpangan dan pengawasan penuh dari pemerintah serta berpotensi terjadinya tipikor atau tindak pidana korupsi. Nah, J, tadi kan udah disebutin tuh kelebihan dan kekurangan dari cost recovery. Kalau dari gross split sendiri, kelebihan dan kekurangannya ada apa aja sih? Nah, kelebihan dari gross split sendiri yang pertama, pada gross split sendiri, proses tersebut dibuat jadi lebih sederhana karena tanggungannya full dijamin oleh kontraktor. Yang kedua, jika harga minyak berkurang, maka kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS akan mendapatkan tambahan split hingga 7,5%. Yang ketiga, jika komersialisasi lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri SDM dapat memberikan tambahan persentase paling banyak 5% terhadap kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. Sedangkan jika dilihat dari gross split bahwa kontraktor lebih diuntungkan dikarenakan semua kendali dipegang oleh kontraktor itu sendiri. Maka kontraktor melakukan penyederhanaan terkait kontrak kerjasama dan prosesnya agar mempermudah dalam pelaksanaan kegiatannya. Serta apabila harga minyak mengalami penurunan, maka pemerintah memberikan sekitar 7,5% tambahan split. Dan apabila kontraktor tidak mencapai target komersialisasi yang tercantum di dalam kontrak kerjasama, maka pemerintah memberikan tambahan sebanyak 5% kepada kontraktor. Namun, dari kelebihan yang tadi disebutkan bahwa terdapat kekurangan dari gross split itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, berkurangnya kontrol negara terhadap produksi migas.
Yang kedua, rencana pemerintah untuk eksplorasi jadi terhambat. Yang ketiga, dalam growth split, enhanced oil recovery berpotensi tak terlaksana. Yang keempat, mengurangi peningkatan investor di Indonesia dalam bidang migas. Nah, Vel, kira-kira berapa sih bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor jika dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia ini? Dengan ini, negara akan menerima hasil migas dan pajak eksploitasi dan eksplorasi secara lebih pasti. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil growth split menyatakan bahwa bagi hasil growth split didirikan dari bagi hasil awal atau base split berdasarkan komponen variabel dan progresifnya. Berikut adalah skema penjelasannya. Untuk base split minyak sebesar 57% diatur menjadi bagian negara dan 43% menjadi bagian kontraktor. Sementara untuk gas bumi, bagian negara sebesar 52% dan bagian kontraktor sebesar 48%. Nah, hal ini tuh menarik perhatian besar bagi para investor di bidang wilayah kerja migas, termasuk wilayah kerja non-konvensional. Dalam skema growth split, pemerintah dengan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS membuat perjanjian secara langsung mengenai kontrak bagi hasilnya. Dalam hal ini, biaya operasionalnya pun semua ditanggung oleh kontraktor, bukan lagi oleh pemerintah. Jika ada perusahaan yang ingin menggunakan skema growth split, maka pembagian hasilnya itu akan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2017 yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Nah, J, kira-kira kebijakan apa sih yang lebih menguntungkan bagi KKKS ataupun pemerintah pada saat ini? Dengan adanya skema growth split, bahwa lelang wilayah kerja menjadi daya tarik yang cukup besar bagi para investor. Bisa dilihat dalam skema berikut ini. Tetapi memasuki tahun 2020 hingga tahun 2021, minat investor untuk berinvestasi migas di Indonesia menjadi berkurang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kenaikan harga minyak di dunia menjadi momentum bagi investor untuk mendorong agar investasinya terrealisasikan. Hal ini tentu membawa pengaruh besar bagi peningkatan investasi di tahun yang akan datang. Menteri SDM mengatakan pada subsektor migas, selain mengubah skema kontrak bagi hasil menjadi lebih fleksibel, pemerintah juga memberikan berbagai macam insentif agar menarik investor. Di era pandemi COVID-19 saat ini, dalam growth split memungkinkan kontraktor dapat menjalankan bisnisnya dengan baik karena resikonya terjaga. Kontraktor dengan sistem growth split dituntut semakin efisien dan bertanggung jawab. Sistem growth split juga membuat kegiatan procurement atau suatu bentuk kegiatan yang dikerjakan oleh suatu perusahaan untuk membeli bahan baku, berbagai alat usaha, mesin produksi, atau berbagai bahan bangunan, peralatan reparasi, serta jasa yang saat itu sedang diperlukan oleh pihak perusahaan menjadi lebih efisien karena tidak melewati birokrasi yang panjang. Teknologi terbaik dengan harga yang kompetitif akan menjadi pilihan bagi kontraktor karena semua biaya ditanggung oleh kontraktor itu sendiri. Untuk itu, dengan menggunakan perhitungan gross revenue sebagai dasar bagi hasil, dengan kontraktor negara bisa mendapatkan hasil yang optimal dan bisa menggunakan dana APBN untuk membiayai kegiatan ekonomi lainnya. Growth split terbukti menguntungkan jika dilihat dari data yang dikeluarkan oleh CNBC per tanggal 27 Mei tahun 2021 bahwa 31 kontrak wilayah kerja telah beralih dari skema cost recovery menjadi skema growth split. Bisa dilihat dalam slide berikut ini. Nah, kesimpulan pada video kali ini adalah dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2020, Menteri SDM memberikan kebebasan bagi kontraktor untuk memilih ingin menggunakan skema growth split atau cost recovery, yang mana kita ketahui kedua skema tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saat ini, growth split dinyatakan lebih menguntungkan kontraktor karena tidak adanya kendali penuh dari pemerintah.
dan prosesnya pun jauh lebih efisien, serta kontraktor lebih bebas dalam mengatur segala hal terkait pelaksanaan migas. Sedangkan cost recovery dinyatakan lebih menguntungkan bagi pemerintah karena pemerintah memiliki kewenangan dalam produksi migas dan peningkatan investasi di Indonesia. Berdasarkan keuntungan ini, banyak KKHS yang berpindah dari cost recovery ke gross split. Sekian video dari kami, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Dadah!